Saudara, untuk menganalisis apa yang terjadi, saya mengundang kriminolog, ahli kriminologi dari Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Prof. Adrianus, sehat selalu. Terima kasih diundang. Kalau kita lihat kasus Subang, ini luar biasa. Agustus sampai Desember belum terungkap. Ada sketsa, nanti saya akan bicara soal itu, tapi saya ingin tanya, apakah kasus Subang ini pembunuhannya dilakukan oleh kelompok pembunuh bayaran? Kita sekarang masih dalam proses ya, Mas. Proses lidik-sidik, di mana kesannya, saya katakan kesan karena saya tidak datang ke sana dan memang berusaha menjaga jarak, ada dua kelemahannya. Kelemahan pertama adalah dari hasil pemeriksaan forensik oleh dokter, menunjukkan secara kurang tepat begitu. Ya, nah yang kedua, olah TKP pada rumah yang menurut saya jorok ya. Oh, tidak langsung disterilkan begitu ya? Betul, betul. Nah pada yang kedua ini sebetulnya common situation atau situasi yang sebetulnya sering terjadi, apalagi dikaitkan dengan satuan-satuan wilayah yang boleh dikatakan sebagai bukan kota ya, bukan perkotaan, di mana jarang ya atau hampir tidak pernah mengalami kasus besar sehingga tidak terlatih anggotanya ya. Alhasil ketika ada kasus besar begini, semua orang ingin berkontribusi, ingin berbuat baik, tapi tadi ternyata berbuat baiknya ini kemudian lalu mengacaukan ya, merusak TKP itu sendiri, sehingga kemudian sekali lagi ada jejak-jejak kaki yang sebetulnya tidak perlu ada di situ, dan ada hal-hal yang sebetulnya perlu diperhatikan, malah tidak diperhatikan. Apa yang Anda dapatkan soal TKP ini teracak-acak? Ya, contoh misalnya yang seringkali menjadi pertanyaan orang kepada saya juga adalah apa makna dari rokok, ya, rokok yang tertinggal di situ. Ya, waduh, ini saya nggak tahu ya. Ada kemungkinan misalnya rokok itu adalah rokok petugas. Tapi kan ketika misalnya itu petugas dan lain sebagainya kan langsung dikonfirmasi selesai. Kelihatannya setiap kali kemudian polisi diganggu dengan hal-hal itu. Ya, jadi karena dalam hal ini ketemu hal yang baru, tapi belum tentu itu adalah alat bukti begitu ya? Betul begitu. Tidak bisa mengestablis sebetulnya bahwa memang apa yang ada di TKP itu adalah dalam tanda kutip itu perawan. Maka ya setiap kali kemudian lalu ditolak, dibantah dan seterusnya. Nah, ini juga ujung-ujungnya mengurangi kepercayaan kepada kepolisian, begitu. Oke, saya juga sempat melakukan investigasi langsung di tempat kejadian perkara, meskipun saya tidak menerobos garis polisi. Saya akan tampilkan sedikit berikut ini. Dan saudara, ini garis polisinya. Kalau Anda lihat pintu tersebut, saudara, itu adalah pintu yang digunakan untuk membawa jenazah pasca dieksekusi, pasca dibunuh, lalu kemudian diseret dan disimpan dalam mobil hitam. Ya, mobil hitam tentu sekarang ada di pihak polisian. Saya mengungkapkan ada 3 kejanggalan dari kasus ini. Yang pertama, saudara, tidak ada pintu yang rusak, baik pintu belakang maupun pintu depan. Jadi ia bisa masuk karena ia memegang kunci. Pertanyaannya, dari mana kunci ia dapatkan? Kemudian fakta kedua, saudara, polisi menemukan ada 2 jejak kaki yang berbeda terkait pembunuhan ini. Apakah 2 jejak kaki itu adalah jejak kaki pelaku atau bukan? Tentu ini juga masih dalam penyelidikan polisi. Dan yang ketiga, saudara, tidak ada barang yang hilang kecuali HP milik sang anak. Ini munculkan dugaan bahwa pembunuhan dilakukan bukan karena perampokan. Ini tentu motif yang harus kemudian diselidiki lebih lanjut. Kenapa kemudian ada 1 HP yang hilang? Apakah kemudian HP ini sempat merekam proses pembunuhan, eksekusi pembunuhan? Entahlah. Tapi yang jelas, handphone itu raib. Prof. Adrianus, dari 3 kejanggalan itu, apa yang bisa Prof. Adrianus sampaikan? Saya kira sejauh ini mestinya sudah ada penggambaran tentang apa sebetulnya terjadi pada detik-detik terjadinya pembunuhan. Itu lalu bisa menjelaskan mengenai mengapa terjadi kejanggalan seperti itu. Perhatikan bahwa dalam situasi pembunuhan yang bersifat dadakan, tentu akan ada perilaku-perilaku yang juga kita bisa anggap aneh dibandingkan dengan ketika ada suatu kejadian yang sudah direncanakan ya, dalam konteks reaksi daripada sang korban ya. Saya mau mengatakan bahwa polisi sendiri belum bisa mengestablis sebetulnya apa yang terjadi pada saat itu. Apakah direncanakan atau tidak maksudnya? Betul. Dan yang kedua adalah apakah misalnya korban itu dibunuh pada saat sudah tidur atau masih dalam konteks berkomunikasi. Itu sendiri kan tidak pernah
dinyatakan. Nah, masalahnya adalah bahwa karena kita tidak pernah tahu apa sebenarnya yang menjadi gambaran polisi tentang hari-hari, tentang jam-jam terakhir daripada si korban, maka kemudian kita lalu berpendapat bahwa ada keanehan. Padahal sebetulnya sekali lagi bahwa dalam konteks kejahatan itu tidak ada kejahatan yang sempurna, kejahatan tidak pernah mengikuti logika dan seterusnya, sehingga kemudian hal-hal yang aneh itu sebenarnya tidak aneh kalau kita tahu apa situasinya. Meskipun saya berbeda dengan Anda, apa yang kemudian saya temukan pada saat investigasi di lapangan, kecil kemungkinan pembunuhan ini tidak direncanakan. Tidak ada barang yang hilang, dan kemudian tidak terdeteksi satupun alat komunikasi, karena bisa dicek melalui BTS dan lain sebagainya. Semua itu tidak ada. Sulit untuk tidak dikatakan ini tidak direncanakan. Satu hal misalnya mengenai kendaraan, itu lalu juga tidak pernah diestablish oleh polisi. Sebetulnya apa yang terjadi sehingga kemudian posisi akhir daripada kendaraan itu lalu seperti aneh juga sebetulnya. Alphard hitam itu ya. Yang kedua, ketika jenazah dimasukkan dalam kendaraan, itu sebenarnya maksudnya apa? Apakah memang mau dilarikan oleh kendaraan tersebut, atau sebetulnya sempat ada berpikir untuk itu tapi kemudian berubah, ya? Atau yang ketiga adalah sebetulnya sebagai suatu pengalih saja, ya, bahwa seolah-olah dilakukan oleh orang dalam, gitu ya. Nah, itu juga tidak pernah dijelaskan oleh polisi. Oke, dari semua yang terjadi ini, kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Adrianus, Prof. Adrianus, bahwa pembunuhan ini dilakukan pasti oleh orang profesional, atau bisa juga tidak. Saya berpendapat bisa dua-duanya, masih 50-50. Karena tersedianya waktu yang cukup, ya. Jadi kita bayangkan misalnya kalau memang benar bahwa kejadian itu dimulai pada saat korban Amelia itu terakhir berkomunikasi, jadi sekitar 11 malam, dan baru ditemukan pada pukul 5 pagi, maka selama 7 jam kan banyak hal bisa terjadi, kan? Meskipun 7 jam itu adalah waktu yang panjang, semakin panjang waktu, maka semakin banyak seharusnya jejak yang ditinggalkan. Tapi kali ini, jejaknya blank, tidak ada sama sekali. Nah, itu juga menarik, karena apakah memang jejak itu tidak ada, atau sudah sempat dibersihkan, atau dapat dibersihkan pada saat dia melarikan diri. Artinya dia tahu apa yang bisa menjadi jejak, lalu kemudian dihapuskan. Tiap titik-titik itu. Jadi untuk itu kan sebetulnya tidak perlu orang yang harus profesional. Untuk itu. Jadi bayangkan bahwa orang yang terencana tidak perlu profesional. Tapi orang yang profesional pasti terencana, kan? Nah, untuk itu maka sebetulnya bisa pada yang kedua tadi. Nah, sekarang semakin sulit situasinya, karena tadi dalam secara ilmu, orang yang kita duga sebagai pelaku, dan sudah berkali-kali diperiksa oleh polisi tanpa ada perencanaan yang jelas dalam hal apa yang mau ditanya, maka dia tidak akan menjawab lagi berbasis pada apa yang dia ketahui, tapi dia sudah make up story, dia sudah mengarang cerita, ya. Jadi dengan kata lain, ketika polisi bilang kami akan periksa lagi, itu tidak akan membuat polisi menemukan satu fakta baru, malah yang terjadi adalah opini-opini baru yang akan dikembangkan oleh orang tersebut. Nah, kalau orang itu adalah orang-orang yang kita sebut sebagai orang-orang kunci, maka yang terjadi adalah dia mengarang skenario di mana itu menjauh dari dirinya. Jadi mereka tahu bagaimana mereka bisa berkelit dari apa yang kemudian harusnya dijawab oleh mereka. Dan mereka sudah bisa memfabrikasi atau memproduksi informasi-informasi yang sesungguhnya adalah bohongan. Itu sangat mungkin. Sketsa terakhir, sketsa sudah disampaikan oleh pihak kepolisian, meskipun dari tampak belakang dan tampak samping, karena menurut pihak kepolisian hanya informasi itu yang didapatkan dari saksi. Seberapa bisa membantu sketsa ini? Ya, mesti ada berbagai fakta pendukung lain, ya. Sebagai contoh misalnya apakah ada gerakan tubuh, ada pakaian yang diperkirakan semakin bisa meyakinkan bahwa dialah dia, gitu. Sebab begini, ceritanya akan menjadi lain ketika hal yang oleh polisi dianggap sebagai cukup itu kemudian diterima oleh jaksa. Karena nanti pada saatnya jaksa yang harus berjuang meyakinkan hakim bahwa dialah dia. Nah, selama tidak ada berbagai fakta tambahan, maka saya kira jaksa akan mengembalikan, hampir pasti itu, mengembalikan berkas tersebut, begitu. Jadi semua ini harus didasarkan oleh penyelidikan ilmiah agar kemudian bisa dilanjutkan ke proses persidangan dan bisa dipertanggungjawabkan di proses persidangan nanti. Seperti itu, ya. Terima kasih Prof. Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia, telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih Prof. Sehat selalu. Terima kasih.